Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Hidayat dalam seri video pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan sel sperma pada pria dan proses pembentukan sel telur pada wanita. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian siapkan ballpoint dan buku untuk mencatat apa yang akan saya tampilkan. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu adalah proses pembentukan sel sperma pada pria. Nah, tahukah kalian tanda bahwa reproduksi pada laki-laki telah matang itu adalah keluarnya cairan mani dari penis, yang biasanya itu terjadi pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah sekitar antara 10 sampai 14 tahun. Nah, cairan mani itu merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Nah, masih ingat nggak di mana letak pembentukan sel sperma? Ya, sel sperma itu tempat pembentukannya ada di dalam testis. Utamanya ada di saluran sperma yang meliputi epididymis, vas deferens, dan uretra. Nah, seperti ini proses pembentukannya. Ya, proses pembentukan sperma itu disebut spermatogenesis. Nah, yang pertama itu ada spermatogonium yang merupakan induk sel sperma, itu mengalami pembelahan yang bersifat hapdiploid atau 2N, itu mengalami pembelahan mitosis membentuk spermatosit primer yang bersifat diploid juga atau 2N. Nah, setelah mengalami pembelahan mitosis membentuk spermatosit primer, kemudian spermatosit primer dia akan membelah menjadi dua spermatosit sekunder melalui pembelahan meiosis tahap pertama. Nah, spermatosit sekunder kemudian masing-masing yang berjumlah 2 ini dia juga mengalami pembelahan meiosis tahap kedua membentuk spermatid. Ya, tadi spermatosit sekunder itu mengalami pembelahan meiosis tahap kedua membentuk spermatid. Nah, inilah yang nantinya akan berkembang menjadi sperma. Nah, spermatid itu akan berdiferensiasi atau mengalami perkembangan membentuk sel sperma. Jadi satu spermatogonium atau satu induk sel sperma itu akan membentuk 4 buah sel sperma yang siap untuk membuahi atau yang sudah matang. Nah, jadi kalian sebagai laki-laki khususnya jangan pernah menyia-nyiakan jumlah sel sperma kalian ya. Oke? Nah, sekarang yang berikutnya proses pembentukan sel telur atau yang disebut oogenesis. Nah, berbeda dengan spermatogenesis, berbeda dengan laki-laki. Ya, kalau perempuan itu pembentukan sel telur atau oogonium itu dimulai sebelum anak perempuan itu lahir, masih di dalam kandungan ibu atau masih di dalam rahim. Perempuan itu sudah menghasilkan bakal sel telur atau sel primordial yang sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun
hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya sekitar 400 sampai 450 yang akan matang atau berkembang sempurna. Jadi jika kalian sudah memasuki masa pubertas, itu hanya tersisa 400 sampai 450 sel telur yang matang, yang tadinya sejumlah 200.000 hingga 2 juta. Nah, yang berjumlah 400 sampai 450 yang matang itu sel telur tersebut akan diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi perempuan. Ya, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki tadi umur antara 10 sampai 14 tahun itu mengalami mimpi basah dan proses pembentukan sel sperma baru dimulai. Nah, kalau pada perempuan proses pembentukan sel telur itu sudah dimulai dari dalam kandungan atau masih dalam rahim ibu. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya seperti ini ya. Proses oogenesis, yang pertama sel induk telur atau oogonium itu mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer. Nah, oogonium dan oosit primer itu bersifat diploid atau 2N. Nah, kemudian oosit primer itu mengalami pembelahan meiosis tahap pertama membentuk satu oosit sekunder, satunya itu adalah polosit ya, yang satu polosit. Satu oosit sekunder ini ya, yang satu polosit. Nah, kemudian polosit ini akan mengalami pembelahan secara meiosis tahap kedua membentuk dua polosit lagi. Kalau polosit ini bersifat haploid atau N, oosit sekunder juga bersifat haploid atau N. Nah, sedangkan oosit sekunder itu mengalami pembelahan meiosis tahap kedua membentuk ootit, yang membentuk satu ootit dan membentuk satu polosit. Nah, nantinya yang akan berkembang menjadi ovum atau sel telur itu adalah ootit ya. Ootit kemudian dia mengalami diferensiasi atau perkembangan menjadi sel telur yang sudah matang, sedangkan ketiga polosit tadi ini itu tidak bersifat matang. Nah, semuanya berjumlah atau bersifat haploid atau N saja. Berbeda dengan spermatogonium, kalau satu spermatogonium itu menghasilkan 4 sel sperma yang matang, sedangkan satu oogonium itu menghasilkan 1 sel telur saja dan 3 polosit. Jadi yang matang hanya 1 saja. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe untuk mengetahui video pembelajaran berikutnya. Oh ya, kalau kalian mau minta dibuatkan video pembelajaran yang lain, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.